Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofi Adi Ramadhani dengan NIM genap G211200116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir jaringan terapan yang sudah saya buat di Cisco Packet Tracer. Saya mengerjakan nomor 2, merancang web service dengan ketentuan terdapat 10 PC yang terhubung ke satu switch, satu router, serta 3 server, yaitu DHCP server, web server, dan DNS server menggunakan IP kelas A. Nah, langsung saja pertama di router. Pada bagian config fast ethernet 0, port statusnya saya checklist di on ini. Kemudian IP address-nya saya isikan 126.168.1.1 dan subnet max-nya 255.0.0.0. Kemudian setelah itu pada bagian CLI saya atur menggunakan IP DHCP pool net A, kemudian network 126.168.1.0 dan subnet max-nya 255.0.0.0. Setelah itu default router 126.168.1.1 dan setelah itu exit, selesai. Kemudian langkah selanjutnya mengatur pada masing-masing PC. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan 10 PC dimulai dari PC 0 sampai PC 9. Kemudian pada PC 0 ini IP configuration-nya saya aktifkan pada DHCP. Lalu IP address, subnet max, default gateway, dan DNS servernya akan terisi otomatis. Nah, di sini pada IP address-nya terisi otomatis 126.0.0.1. Kemudian pada PC yang kedua, IP configuration-nya seperti biasa saya on-kan pada DHCP. Lalu IP address-nya ini akan terisi otomatis melanjutkan dari PC sebelumnya, yang sebelumnya 126.0.0.1 dan sekarang menjadi 126.0.0.2. Begitu juga pada PC yang ketiga. Saya on-kan DHCP, lalu akan terisi otomatis. Lalu pada PC keempat, IP configuration-nya saya on-kan pada DHCP dan terisi otomatis. IP address-nya 126.0.0.4. Kemudian pada PC yang kelima, IP configuration-nya seperti biasa DHCP saya on-kan dan IP address-nya menjadi .5. Kemudian PC yang keenam, IP configuration-nya DHCP di on-kan, IP address-nya menjadi .6. Kemudian PC yang ke-7, configuration-nya DHCP di on-kan, IP address-nya menjadi .7. Kemudian PC yang ke-8, seperti biasa DHCP di on-kan, IP address-nya 126.0.0.8 menyesuaikan PC-nya. Nah, ini PC yang ke-9. Nah, IP address-nya menjadi .9. Kemudian PC yang terakhir, PC yang ke-10, IP address-nya menjadi .10. Setelah semua PC konfigurasinya selesai, saya mengkonfigurasi pada tiap-tiap server. Yang pertama, saya konfigurasikan DHCP server ini di bagian IP configuration. Nah, di sini saya tidak mengaktifkan DHCP, tapi saya menggunakan static pengisi manual. IP v4 address-nya saya isikan 126.0.0.11. 11 ini melanjutkan dari address
PC yang terakhir tadi, yang ke-10. Kemudian subnet max-nya terisi otomatis 255.0.0.0. Kemudian default gateway-nya 126.168.1.1 menyesuaikan dari routernya tadi. Dan DNS servernya 126.0.0.12. Nah, setelah selesai, kemudian lanjut ke konfigurasi DNS server. Pada IP configuration, saya pilih yang static dan isikan manual. IP address-nya 126.0.0.12. Dan subnet max-nya otomatis, default gateway-nya sama dengan tadi, dan DNS servernya juga sama, 12. Setelah DNS server selesai, kemudian lanjut konfigurasi pada web server. Nah, kemudian saya pilih static, lalu IP address-nya melanjutkan menjadi 13, subnet max-nya terisi otomatis, default gateway-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menyesuaikan dengan router yang saya ubah dan setting tadi, dan DNS servernya menjadi 12. Nah, setelah IP configuration-nya selesai semua, kemudian langkah selanjutnya pada DHCP server, yaitu di bagian service DHCP saya isikan default gateway-nya sesuai dengan router 126.168.1.1 dan DNS servernya 126.0.0.12. Nah, setelah selesai saya add, simpan. Nah, kemudian akan muncul pada bagian tabel ini. Oke, DHCP server selesai. Kemudian pada DNS server di bagian service, ini di DNS. Pada nama DNS-nya saya isikan www.ujianmandiri.com dan address-nya 126.0.0.12. Nah, sesuai dengan yang di Word. Nah, dengan nama DNS www.ujianmandiri.com. Oke, kemudian setelah selesai, lanjut di bagian web server, di service, kemudian di DNS, saya isikan nama DNS-nya www.ftikku.com dan address-nya 126.0.0.13. Saya sesuaikan juga sama dengan di Word. Nah, di DNS namanya www.ftikku.com. Kemudian di HTTP, kemudian di index edit, saya sudah mengubah file index.html ini dan saya tambahkan selamat menempuh ujian akhir. Nah, setelah selesai, kemudian langsung saja kita menguji tiap-tiap PC, dimulai dari PC 0 atau PC yang pertama. Nah, kemudian kita isikan URL-nya dan berhasil muncul kalimat selamat menempuh ujian akhir. Oke. Nah, selanjutnya kita coba isi yang selanjutnya. Pastikan URL-nya. Berhasil muncul selamat menempuh ujian akhir. Dan selanjutnya PC yang ketiga. Dan mohon maaf munculnya agak lama. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian lanjut pada PC keempat.
Nah, URL-nya kita pastikan dan berhasil muncul selamat menempuh ujian akhir. Selanjutnya PC yang kelima. Dan berhasil juga PC yang kelima ini. Lanjut PC yang kelima. Dan berhasil. Lanjut PC yang ke-7. Nah, berhasil. Dan lanjut PC yang ke-8. Dan kemudian berhasil. Lalu lanjut PC ke-9. Agak lama munculnya. Ya, berhasil. Juga berhasil. Lalu PC yang terakhir, PC yang ke-10, kita tes. Dan berhasil juga. Oke. Baik, demikian penjelasan proyek akhir jaringan terapan. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menjelaskan proyek akhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.